Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Junior Ilhami Pawestri dengan NIM 215231061 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit cerita mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah kesepakatan politik antara Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti bermula karena adanya konflik pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II mendapatkan hadiah sebidang tanah dan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan ini kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Sang gubernur lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Mangkubumi lantas meminta izin kepada kakaknya, yaitu Pakubuwono II, untuk pergi dari sana. Lalu Pakubuwono II memberikan 30 real sebagai bekal untuk pasukannya. Sejak itulah pecahlah Perang Mangkubumi yang menewaskan puluhan ribu prajurit. Perlawanan itu mendorong Gubernur VOC Jawa Utara yaitu Nicholas Harting mengambil sikap dengan mengadakan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Pada 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya sendiri. Lalu pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap nota tersebut. Perjanjian Giyanti menghasilkan 9 kesepakatan, yang salah satunya yaitu Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan tersebut diberikan secara turun-temurun. Perjanjian Giyanti ini menjadi awal mula terbelahnya Pulau Jawa yang juga dikenal sebagai Palihan Nagari. Akibat perjanjian ini, Mangkubumi yang naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta, sedangkan Pakubuwono III menjadi raja di Kasunanan Surakarta. Tidak hanya itu, Raden Mas Said yang merupakan terah Pakubuwono juga menuntun haknya untuk menguasai wilayah. Pada Oktober 1755, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo berhasil menghabisi sekelompok pasukan VOC. Hingga pada bulan Februari 1756 ingin membakar Keraton Yogyakarta. Kemudian Raden Mas Said mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta melalui Perjanjian Salatiga pada tahun 1757 dengan wilayah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Terbelahnya Jawa tidak berhenti begitu saja. Pada tahun 1813, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles membuat Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Pakualaman, sehingga Pulau Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yang mengakibatkan Pulau Jawa memiliki banyak perbedaan kebudayaan yang memperkaya keunikan di setiap wilayahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.